Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang di depan Masjid Nabawi, tapi nanti kita akan ke dalam insya Allah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke Masjid Nabawi, ada sebuah tempat yang cukup fenomenal juga, namanya lah Sakifah Bani Sa'idah. Kalau kita bisa baca di situ Sakifah Bani Sa'idah. Ini pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab, jadi saya nggak bisa baca. Tapi setidaknya kalau yang pernah saya baca di buku-buku itu, Sakifah Bani Sa'idah inilah sebuah tempat yang seringkali digunakan oleh para sahabat untuk berkumpul, ya, untuk rapat, ya, kemudian juga untuk mendiskusikan hal-hal yang sekiranya akan dilakukan, ya, di Madinah nih. Dan yang paling fenomenal itu adalah di mana terpilihnya, atau dipilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau pemimpin Islam pengganti Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada saat itu di makam Rasulullah SAW, atau di rumah Rasulullah SAW, atau di kamar Rasulullah SAW, pada waktu itu Nabi belum dimakamkan, ya, Nabi Muhammad itu belum dimakamkan. Nah, sementara beberapa orang-orang Ansor mereka berkumpul di sini itu. Berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah ini untuk memikirkan atau untuk merapatkan siapa nih yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Nah, memang beberapa sahabat Ansor itu meminta mereka yang menjadi maksudnya golongan Ansor lah yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Nah, namun perkumpulan mereka ini diketahui oleh sahabat Rasulullah SAW. Nah, maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang ke Sakifah Bani Sa'idah ini, dan mereka memang melihat pada saat itu mereka lagi rame di situ, gitu kan, lagi rame di makamnya Rasulullah SAW, ya, yang merupakan kamar beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau wafatnya di atas kasur, ya, di atas kasur, dan beliau pun dimakamkan di tempat di mana beliau wafat itu. Nah, waktu itu orang lagi rame di kamar itu, ya, belum diselesai urusannya, tapi memang terjadi sudah mulai rapat untuk menentukan siapa yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW menjadi pemimpin. Nah, setelah mendapatkan kabar bahwasanya orang-orang Ansor sudah berkumpul untuk memutuskan siapa pemimpin berikutnya, maka tadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar, dan juga Abu Ubaidah langsung ke sini, gitu kan, langsung ke sini, dan mereka menyampaikan pendapat mereka, gitu. Bukan orang Ansor yang meneruskan perjuangan Rasulullah, tapi orang-orang Muhajirin. Nah, gitu kan, karena orang-orang Muhajirin lah yang yang punya hak, karena dia adalah orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy itu termasuk orang terpandang seperti itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengajukan pendapat, ya, yang berhak itu adalah orang-orang Muhajirin. Nah, maka silakan nih, baiat nih. Ini ada dua orang nih, silakan, Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Silakan angkat dia jadi pemimpin. Nah, ya, kemudian nanti di kalangannya Ansor, ya, itu nanti dipimpin oleh Habab bin Al-Munzir mengatakan bukan orang-orang Ansor yang berhak, gitu kan. Nah, tapi ketika Abu Bakar mengatakan, oh tidak, orang Muhajirin, gitu kan, ini dia nih, Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, silakan pilih mana yang paling cocok. Nah, maka disitulah nanti Umar bin Khattab langsung menyampaikan pendapatnya, wahai Abu Bakar, engkaulah yang berhak itu, engkaulah yang berhak menjadi pemimpin kita saat ini, gitu. Kenapa? Karena banyak hal. Abu Bakar Siddiq itu menjadi orang yang menemani Rasulullah SAW pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, di Gua Sur. Kemudian Abu Bakar Siddiq juga termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Abu Bakar Siddiq juga menjadi pengganti Rasulullah, imam sholatnya, ya. Jadi waktu di Rasulullah itu hidup, ya, masih hidup di Masjid Nabawi ini, Rasulullah yang memimpin atau menjadi imam. Nah, ketika Rasulullah sedang sakit, maka yang meneruskan, yang menjadi imamnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu Rasulullah yang langsung menunjukkan. Maka ketika di Sakifah Bani Sa'idah inilah Umar mengatakan, engkau yang berhak itu. Ini sudah ada tanda-tandanya. Dan ketika Umar mengatakan hal itu, sehingga orang Ansor pun juga setuju dengan hal itu. Mereka pun juga sepakat bahwasanya Abu Bakar lah yang akan menjadi penerus atau menjadi pemimpin Islam berikutnya. Nah, maka Sakifah Bani Sa'idah ini menjadi saksi bisu terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin Islam secara aklamasi, ya. Dan metode pemilihan pemimpin di dalam Islam ini ada banyak metodenya, ya. Abu Bakar As-Siddiq secara aklamasi tadi, ya,
Kalau Umar bin Khattab itu dipilih langsung sama Abu Bakar Siddiq. Kalau Utsman bin Affan itu nanti secara musyawarah. Kalau Ali kayak apa ya? Demokrasi bukan ya? Gimana ya? Pokoknya aklamasi juga lah ya. Karena waktu itu terjadi goncangan yang cukup luar biasa sehingga terpilihlah Ali pada saat itu ya. Nah, ini nanti kita cek-cek lagi ya. Kalau seandainya ada lagi ikon-ikon yang menarik di Madinah ini akan saya sampaikan lagi biar kita saling berbagi tentang apa sih yang terjadi di Madinah ini. Banyak sudah di Madinah ini banyak ya. Nanti kita insya Allah akan masuk ke Masjid Nabawi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.